di rumah sakit itu ada logo BWI gitu Ustadz. Nah, saya tuh pengen tanya Ustadz, kalau misal kalau asumsi saya kan itu rumah sakitnya ada dana atau pembangunannya tuh kerja sama BWI Ustadz. Nah, kalau dari BWI itu kan berarti dana wakaf. Ya, Terus ya. untuk penghasilan rumah sakitnya itu nanti akan diwakafin juga apa gimana ya kira-kira Ustadz? Karena saya belum tahu itu. Jadi kepada tiga bagian. Yang pertama sekali sepertiga untuk operasional, sepertiga itu adalah untuk investasi kembali, dan sepertiga itu adalah untuk apa yang dinamakan dengan apa namanya untuk bisa dipakai kembali. Ini proporsi yang paling adil ya, misalnya membagi sepertiga kepada tiga bagian. Dan biasanya kalau misalnya, dan lembaga yang paling sukses mengelola wakaf di Indonesia itu kalau misalnya kita melihat dan belajar itu adalah Gontor Ponorogo. Gontor itu mempunyai wakaf rumah sakit, mempunyai wakaf pendidikan, ya, universitas, ya, mulai dari universitas sampai dengan apa namanya TK-nya, PAUD-nya, sampai dengan SPBU. Itu semuanya dikelola dari dana wakaf. Hasilnya dibawa kemana? Hasilnya itu ada yang dipakai untuk operasional, dan hasilnya itu disimpan, dan hasilnya itu sepertiganya lagi itu disimpan, sepertiganya lagi itu adalah untuk investasi lagi ke depan. Nah, mekanisme pembagian hasil ini seharusnya mengikuti seperti itu, ya, dibagi sepertiga untuk operasional, sepertiga untuk disimpan, dan sepertiga untuk diinvestasikan kembali sehingga dia bulat menjadi 100%. Nah, namun ada beberapa lembaga yang memang mereka itu istilahnya bagi dua, 50 untuk operasional, 50 lagi untuk apa namanya untuk diinvestasikan ulang. Bisa juga seperti itu. Nah, belajar dari Singapura, Singapura itu Masjid Sultan Singapura itu uh, satu hari ya, satu bulan itu kalau tidak salah saya membayar air itu sekitar 70 juta dengan uang kita. Air PDAM-nya misalnya ya, untuk membayar air bersih di rumah sakit Singapura, di Masjid Sultan Singapura itu 70 juta. Dari mana dananya kalau seandainya mereka tidak mempunyai sumber sumber wakaf? Nah, salah satu sumber wakaf yang digerakkan di Singapura waktu itu, waktu kami berkunjung belajar wakaf di sana, itu ada beberapa tanah sultan itu yang dijadikan sebagai aset wakaf. Baik itu dijadikan mall ataupun dijadikan tempat parkir. Dan mekanismenya itu dibagi kepada tiga juga. Yang pertama sekali, mereka itu dibagi sepertiganya untuk ahli waris. Ada turunan dari raja-raja itu yang memegang kuasa untuk mengelola tanah itu dibagi sepertiga. Sepertiga lagi itu adalah untuk operasional dan sepertiganya lagi adalah untuk investasi. Boleh wakaf seperti itu, Ustaz? Boleh. Wakaf boleh diberikan kepada keturunan kita. Nah, dia mana tahu nanti jadi miliarder, ya kan? Boleh mewakafkan. Takut kehilangan, takut anak cucunya miskin, itu boleh diwakafkan sepertiga untuk anak cucunya, ya. Boleh seperti itu. Sepertiga untuk operasional dan sepertiga untuk diwakafkan kembali. Terserah. Nah, contoh yang paling gampang, misalnya dalam kehidupan sehari-hari di kampung, ya kan? Ibu, misalnya orang tua kita punya tanah sawah, ya kan? Misalnya ada sawahnya, jangan semuanya itu diberikan kepada anaknya. Jadikan satu aset yang produktif dari orang tua kita. Katakanlah misalnya dia mempunyai ruko, mempunyai tanah sawah, atau mempunyai kos-kosan, rumah kos. Jadikan itu sebagai aset wakaf dia apabila dia meninggal. Dan itu paling penting. Jadi hasil dari kos-kosan itu bisa, katakanlah misalnya bulan ini uh, hasil kosnya untuk pembangunan masjid, bulan depan untuk santunan anak yatim, bulan yang akan datang untuk keperluan apa lagi. Kita bisa menggilirkan seperti itu. Ya, saya kira demikian.